Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali Sobat YouTuber bersama saya di Arjuna Juwana Channel. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana kita mencari informasi seputar akreditasi sekolah atau madrasah. Di mana saat ini mungkin Bapak Ibu semuanya sedang mencari status akreditasi sekolah atau madrasah yang Bapak Ibu tempati atau tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi Bapak Ibu misalnya mencari masa berlaku akreditasi dari sekolah atau madrasah Bapak Ibu yang tempati ya atau bekerja itu masih berapa tahun. Nanti akan kita cari. Nah, di sini saya ingin berbagi tips melalui website resminya BANSM ya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, yang terinclude di situs Kemdikbud.go.id, di mana Kemdikbud.go.id ini telah menyediakan informasi yang sangat lengkap terkait akreditasi nasional sekolah maupun madrasah. Langsung saja silahkan dibuka situsnya ya. Ini situsnya di bansm.kemdikbud.go.id. Ini adalah situs resmi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah yang disediakan oleh pemerintah ya atau Kemdikbud untuk para pengguna bisa mengakses semua informasi yang terkait dengan akreditasi sekolah atau madrasah. Di sini ada menu organisasi, bisa dilihat profil dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Kemudian di sini kita bisa melihat kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Di sini ada mekanisme akreditasi, ada pelaksanaan akreditasi, sistem pendataan, kode etik, pelaporan dan rekomendasi, pengumuman, klarifikasi dan pengaduan, panduan khusus akreditasi dan sosialisasi, serta publikasi. Karena saat ini adalah zamannya revolusi industri 4.0 ya, sehingga informasi berupa digital seperti ini ya, online, itu menjadi sangat penting. Artinya sistem online, informasi berbasis online, berbasis website, ini sangatlah diperlukan atau wajib ya, karena untuk menjangkau seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Kita akan coba untuk membuka salah satu informasi ya yang ada di menu website ini, yaitu di menu kebijakan, kemudian masuk ke submenu mekanisme akreditasi. Di sini bisa dijelaskan beberapa mekanisme akreditasi sekolah atau madrasah, yaitu 1 atau A ya, lingkup akreditasi sekolah atau madrasah. Di sini dijelaskan berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 2012, pasal ayat 1 dan 2, disebutkan di sini bahwa sekolah madrasah adalah meliputi nomor 1 sampai 9. Nah, jadi kita bisa mengetahui secara lengkap dan detail mekanisme akreditasi sekolah itu seperti apa. Misalnya di sini ruang lingkupnya bisa kita lihat mulai dari SD sampai ke SLB. Jadi Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah ini melingkupi atau terdiri dari SD dan sampai sekolah luar biasa. Nah, ini bisa kita ketahui dari situsnya bsn.sm.kemdikbud.go.id. Jadi kita bisa langsung mengetahui informasi apa saja yang ada di BANSM ini. Kemudian ketentuannya apa saja? Ketentuannya di sini sudah dijelaskan. Ya, kita tinggal membaca ya dan memahaminya. Nah, jadi di situs ini sudah sangat lengkap. Kemudian di menu kebijakan, submenu pelaksanaan akreditasi. Mari kita lihat lagi pelaksanaannya.
Di sini dijelaskan untuk pelaksanaan akreditasi atau visitasi. Di sini sudah ada ya tujuan visitasi, prinsip-prinsipnya. Nah, ini wajib diketahui bagi satuan pendidikan yang hendak melakukan akreditasi baru atau perpanjang. Di sini bisa dijelaskan. Nah, di sini ada mulai persiapan visitasi oleh asesor sampai nanti penyerahan laporan tim asesor kepada Badan Akreditasi Provinsi ya, sekolah maupun madrasah. Nah, di sini bisa kita lihat secara lengkap ya. Ini untuk kebijakan nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Kemudian untuk kegiatannya di sini ada beberapa yang bisa kita unduh ya, atau kita bisa lihat informasinya. Di sini ada pelatihan untuk pelatih, pelatihan untuk asesor, perangkat akreditasi. Lah, ini yang seringkali sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan dalam menyiapkan pelaksanaan akreditasi. Dan tentunya perangkat akreditasi ini seharusnya disiapkan jauh-jauh 10 hari sebelum hari H. Artinya ini menjadi pedoman di dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi itu sendiri, sehingga perangkat akreditasi ini menjadi dasar untuk pengelolaan satuan pendidikan. Nah, di sini meliputi 8 standar nasional ya, meliputi dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, sampai terakhir standar penilaian. Sehingga kita tidak perlu mencari sumber lain di Google ya, karena di BAN-SM ini sudah lengkap informasi terkait dengan akreditasi satuan pendidikan. Ini juga bisa kita download ya, nanti masuknya ke menu download ini ya, unduhan. Kemudian kita juga bisa melihat data akreditasi. Jadi misalnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya ingin mengetahui kira-kira tahun berapa terakhir sekolah Bapak Ibu itu melaksanakan akreditasi. Nah, ini silahkan dicoba saja di menu data akreditasi. Tentukan dulu provinsinya. Ini misalnya kita coba satu ya, Jawa Tengah, kabupatennya, kotanya Pati, jenjangnya adalah SMK, statusnya swasta, ini misalnya saja ya. Tahun akreditasi kita cari tahun yang terakhir ya. Tahun terakhir artinya apa? Belum tentu tahun terakhir yang saat ini muncul itu adalah tahun akreditasi. Artinya bisa jadi tahun terakhir itu adalah tahun 2019 atau 2018. Jadi tergantung dari tahun terakhir satuan pendidikan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, ini misalnya 2019 contoh saja. Peringkatnya A. Kemudian NPSN. NPSN ini bisa kita cari di Google ya. Ini misalnya kita coba cari NPSN salah satu SMK di Pati ya. Di sini bisa kita lihat sudah ketemu langsung NPSN-nya menggunakan Google ya. Masukkan cari sekolah. Di sini langsung terlihat bahwa NPSN ini dengan nama SMK ini terakhir akreditasi adalah tahun 2018. Peringkatnya adalah A, yang terdiri dari 3 sertifikat akreditasi. Kemudian kita bisa cek untuk datanya atau riwayat akreditasi. Di sini kita bisa melihat mulai dari program keahlian, tahunnya, nomor SK ya. 8 standar nasional ini sudah ada nilainya, sehingga muncul predikat A. Kemudian bisa melihat sertifikat, kita bisa download sertifikat ini ya. Nah, ini adalah sertifikat yang bisa di-download atau kita lihat hasilnya, bahwa satuan pendidikan tersebut sudah melaksanakan akreditasi dengan nilainya ini ya. Ini standar isi 96, standar proses 87,
Kemudian klasifikasi, kategorinya ini ada ya, klasifikasinya, nilainya, sehingga mendapat peringkat A. Kemudian untuk sertifikat akreditasi atau masa berlaku akreditasi ini adalah 4 tahun. Sehingga ketika ini nanti terbit di tahun 2018 ya, di sini ada keterangannya, sertifikat berlaku 4 tahun, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018. Sehingga ini artinya ketika ini nanti 4 tahun ke depan, maka satuan pendidikan terkait akan melaksanakan akreditasi. Dan proses akreditasi ini bersifat satuan pendidikan, artinya tidak lagi akreditasi per kompetensi keahlian. Sehingga ketika pelaksanaan akreditasi dilaksanakan, maka lingkupnya adalah lingkup satuan pendidikan, yang ada di dalamnya itu beberapa kompetensi keahlian. Sehingga cukup melakukan 1 kali akreditasi satuan pendidikan, maka akan muncul sertifikat untuk seluruh kompetensi keahlian. Artinya akreditasi satuan pendidikan ini pada tahun video ini dibuat, yaitu adalah tahun 2020, itu adalah akreditasi satuan pendidikan. Jadi cukup 1 kali dalam 1 kali pelaksanaan akreditasi. Jadi kita bisa melihat sertifikat akreditasi ini dari situsnya bansm.kemdikbud.go.id. Ini adalah salah satu fitur dari website Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Jadi ini menurut saya sangat informatif sekali ya. Artinya kita bisa melihat arsip sekolah-sekolah yang ingin kita ketahui, atau mungkin sekolah kita sendiri tempat kita bekerja, kita tinggal cukup melihat dari menu ini. Kemudian untuk menu selanjutnya adalah data asesor. Ini adalah tentunya adalah data-data yang ada di database BAN SM ya, data asesor ya. Kemudian di sini kita bisa melihat artikel atau berita. Menu unduhan ini adalah menu yang menurut saya cukup informatif sekali. Jadi kita bisa melihat beberapa informasi yang terkini dari bansm.kemdikbud.go.id. Di sini ada kategori unduhnya ringkasan eksekutif, edaran BAN-SM, perangkat akreditasi. Karena kalau kita mencari informasi terkait akreditasi melalui selain situs BAN-SM ini, maka kemungkinan bisa jadi informasi itu belum terkini. Artinya informasi itu sudah tidak terbaru. Tapi kalau kita mencari informasi dari bansm.kemdikbud.go.id, dipastikan ini adalah informasi terbaru atau terakhir, karena ini yang mengelola adalah BAN-SM sendiri. Nah, silahkan nanti bisa dicek beberapa informasi yang sangat penting ini ya, khususnya bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pengelolaan ya, atau ingin menjaga pengelolaan di satuan pendidikannya itu selalu terkendali, maka harus memperhatikan informasi-informasi atau pedoman-pedoman yang ada di BAN-SM ini, sehingga tidak ketinggalan informasi. Misalnya saja saya akan coba buka perangkat akreditasi ini ya. Ini adalah informasi yang berisi tentang instrumen-instrumen yang nantinya dipakai untuk satuan pendidikan di dalam mengelola satuan pendidikannya. Misalnya di sini ada perangkat akreditasi 2018 jenjang SMK. 2018 ini adalah di mana perangkat akreditasi ini ditetapkan dan saat ini masih berlaku karena di sini masih tampilkan, artinya belum ada yang terbaru. Nah, di sini sudah bisa kita lihat proses downloadnya sedang berlangsung. Ya.
Jadi kita tidak perlu cari lagi dari situs-situs lain ya, selain dari bansm.kemdikbud.go.id, karena ini adalah situs resminya dan sudah dipastikan ini adalah informasi valid ya, atau informasi terbaru. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah hasil dari download saya dari situs BanNSM tadi ya. Ini adalah perangkat akreditasi nanti yang dipakai oleh satuan pendidikan maupun dari pihak asesor untuk melakukan pelaksanaan akreditasi. Di sini ada beberapa instrumen yang terdiri dari 8 standar nasional pendidikan. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali. Kita bisa lihat misalnya di standar kita lihat ya, standar pengelolaan ya, standar nomor 6 butir ke 88 ini. Sekolah merumuskan atau menetapkan dan mengembangkan visi misi dan tujuan lembaga dengan ketentuan meliputi 1-4 seperti ini ya. Dibuktikan dengan, nah di sini adalah yang paling penting. Ini adalah dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah. Ya, tentunya disiapkan jauh-jauh hari, artinya tidak ketika mau akreditasi disiapkan, tapi ini sudah benar-benar melekat di pengelolaan sejak awal sekolah itu dibuka, sehingga standar pengelolaan butir 88 ini benar-benar sudah diterapkan ya, dan dijaga pengelolaannya, sehingga ketika ditanyakan pada kegiatan akreditasi menjadi sangat mudah untuk dijawab begitu. Jadi ini adalah salah satu dokumen yang bisa kita download dari situsnya BanNSM. Kemudian selain dari perangkat akreditasi, kita juga bisa menemukan beberapa informasi penting lainnya. Di sini ada panduan, ada pedoman, ada pos ya, pos untuk pelaksanaan akreditasi. Kemudian ada peraturan hukum, materi pelatihan asesor, ini khusus untuk asesor ya. Kemudian di sini ada petunjuk teknis bantuan pemerintah, kita juga bisa download. Kemudian di menu selanjutnya ada pengumuman. Nah, di sini ada pengumuman-pengumuman yang bisa kita lihat. Ini ada kontak, informasi yang bisa kita tanyakan, atau informasi yang kita bisa cari, atau ada beberapa pertanyaan kita bisa sampaikan melalui kontak ini. Kemudian di atas ini ada beberapa informasi ya. Ini pencarian berdasarkan NPSN atau nama sekolah. Misalnya kita ingin mencari data terkait dengan data sekolah ya, terkait sekolah yang kita cari, kita tinggal cari aja di Google nama sekolahnya, kemudian akan muncul NPSN-nya ya, karena NPSN saat ini sangat mudah sekali dicari. Nah, misalnya kita akan cari NPSN di Google untuk sekolah. Di sini aja ya, di sini sudah ada sebetulnya NPSN-nya, kita copy saja, kita paste, kita cari. Apabila satuan pendidikan yang kita cari itu benar NPSN-nya yang kita cari itu, maka akan muncul di sini ya. Di sini adalah hasil pencarian SMK yang kita cari. Ini adalah peringkat akreditasinya, tahun akreditasinya terakhir ini adalah tahun 2018 statusnya ini ya. Kemudian di sini ada detail pencarian. Nah, kita bisa melihat data-datanya. Komplit, kita bisa melihat sertifikat akreditasinya. Jadi ini adalah situs yang menurut saya sangat informatif sekali, sehingga ketika kita mau mencari informasi seputar akreditasi, kita tidak perlu mencari lagi di situs-situs lain ya, karena di situs kemdikbud.go.id sudah menyiapkan, yaitu di bansm.kemdikbud.go.id. Silahkan situs ini bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan pengelolaan satuan pendidikan, atau mungkin secara khusus untuk mempersiapkan pelaksanaan akreditasi. Demikian
informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam merdeka belajar ya, bagi seluruh pendidik di Indonesia. Tetap semangat meskipun ini di masa pandemi COVID, belajar secara online, kemudian belajar dari mana saja, yang penting itu baik. Terima kasih, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan selalu menyajikan video-video inspirasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.